Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan tugas terstruktur satu sistem interaksi, yaitu tahapan UCD. Di sini saya akan menyampaikan user research dari studi kasus ini, yaitu tentang login mahasiswa. Tujuan dari survei ini yaitu untuk memahami pengalaman dan juga masalah dari login yang dialami dan juga preferensi terkait login yang menciptakan sistem yang lebih mudah dan juga aksesnya cepat. Metode surveinya itu melalui kuesioner daring, yaitu Google Form. Data yang dikumpulkan itu berupa demografi singkat seperti nama dan jurusan, kebiasaan penggunaan perangkat, dan juga lain-lain. Yang terutama itu preferensi fitur yang dialami. Hasil utama surveinya yaitu mayoritas pengguna mengakses melalui smartphone dan menggunakannya setiap hari. Sistemnya lambat, fitur Remember Me itu dibutuhkan, dan juga ada lupa password. Lalu fitur bantuan dianggap krusial oleh semua responden karena jika mengalami error, maka akan menggunakan fitur bantuan. Lalu pengguna menginginkan waktu login kurang dari 3 detik, yang dimana itu waktu yang singkat. Dan juga saran perbaikan yaitu peningkatan server, integrasi sistem, biometrik, seperti Face ID dan juga sidik jari, UI sederhana, dan juga keamanan canggih. Lalu pengalaman pengguna bervariasi dari masalah server, aplikasi tidak intuitif, hingga pengalaman positif dengan fitur Remember Me. Lalu yang kedua ada requirement definition, yaitu yang pertama ada kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsionalnya berupa bisa login menggunakan password dan username, sistem mengecek username dan password apakah benar atau salah, dan juga sampai ada bantuan di halaman login. Lalu kebutuhan non-fungsional berupa keamanan, kemudahan penggunaan, kompatibilitas, dan performa yang cepat. Oke, selanjutnya kita masuk ke conceptual design. Nah, dari hasil survei kita, jadi kita mengambil 4 kesimpulan utama, yaitu fungsi-fungsi yang bakal kita terapin di sebuah sistem ini. Nah, jadi itu ada fungsi login, fungsi mengingat kredensial login atau Remember Me, yang selanjutnya ada kita bakal ngadain reset password, dan satu lagi itu tombol bantuan. Jadi ya, kita bakal bikin tombol bantuan yang pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan user gitu. Selanjutnya ada flowchart-nya. Jadi di sini ini adalah sebuah representasi gimana kita nantinya bakal berinteraksi ke dalam sistem. Pertama-tama user itu bisa login, terus dia bakal masukin password, username dan password. Selanjutnya sistem bakal ngecek apakah data itu valid. Nah, jika data itu valid, maka login itu akan berhasil. Nah, jika enggak, maka bakal nampilin error code-nya. Selanjutnya, nah gimana sih kalau data itu nggak valid? Nah, kalau nggak valid, kita user itu bisa berdasarkan error code itu bisa identifikasi errornya kenapa. Kalau errornya karena lupa password, bisa klik tombol lupa password. Kalau karena hal-hal lain, jadi user bisa ngeklik tombol bantuan atau frequently asked question buat ngecek di mana salahnya dia itu. Nah, selanjutnya jika data itu valid, maka akan loginnya itu berhasil. Nah, selanjutnya user bisa memilih apakah dia mau tetap login atau enggak. Jadi itu kayak bisa simpen kredensial login atau lanjut tanpa fitur Remember Me itu. Selanjutnya user bakal masuk ke dalam sistem. Nah, ini ada wireframe di low fidelity, kayak rancangan awal biasanya desainer untuk ngedesain sebuah prototype atau sebuah UI. Ini kita udah ngebuat beberapa menu awal, menu login, daftar akun. Jadi kira-kira nantinya di penerapannya bakal seperti inilah konsepnya. Boleh. Nah, silakan dilihat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, silakan. Oke, jadi ini tuh
pada tahap selanjutnya itu prototyping. Di tahap prototyping ini kita nih ngubah desain wireframe tadi menjadi bentuk yang lebih nyata dan interaktif. Nah, tujuan dari tahap ini tuh ngasih gambaran awal kepada pengguna biar mereka bisa merasakan alur sistem sebelum benar-benar dibuat. Nah, tools untuk membuat prototyping ini kami pakai Figma untuk membuatnya. Terus mulai dari eh, wireframe terus dikembangin jadi high fidelity. Nah, di prototype ini kami membuat beberapa halaman. Pertama itu ada halaman login, terus ada halaman register, terus ada halaman dashboard, lalu halaman profil, ada juga halaman bantuan atau halaman FAQ. Oke, meski belum ada pemrosesan datanya, tapi di tahap prototype ini udah bisa diklik, terus digunakan untuk mensimulasikan perilaku sistemnya. Tahap prototyping ini penting banget dalam UCD, karena dari sini kita bisa mulai nunjukin desain kepada pengguna, menerima masukan, dan memperbaiki kekurangan sebelum ke tahap pengembangan. Jadi prototyping ini jadi jembatan antara desain dan pengguna, biar sistemnya nanti yang dibuat itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Oke, selanjutnya itu ada selanjutnya pengujian akan dijelaskan oleh Zaki. Oke, baik. Untuk bagian pengujian dan evaluasi, ada beberapa metode yang kita gunakan. Yang pertama itu adalah usability testing. Jadi di usability testing ini kami meminta pengguna untuk mencoba prototipe yang telah kita buat secara langsung sambil kita amati proses interaksinya. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui bagaimana cara mereka menggunakan sistemnya. Lalu setelah kita minta pengguna untuk mencobanya, kita memberikan mereka kuesioner. Yang mana kuesioner ini kita berikan dengan skala 1 sampai 5. Jadi untuk angka 1 itu berarti sangat sulit dan angka 5 berarti sangat mudah. Di dalamnya ada beberapa pertanyaan, yaitu untuk mengukur aspek spesifik, misalnya kemudahan menemukan field login, kejelasan tombol login, serta keterlihatan tombol lupa password. Lalu yang ketiga, setelah kita menyuruh mereka mengisi kuesioner, kita memberikan juga pertanyaan terbuka atau kritik dan saran yang bisa diberikan kepada kami. Setelah mereka mengisi feedback kualitatif atau pertanyaan terbuka, kritik dan saran tadi, kita dokumentasikan hasilnya, lalu evaluasi dalam bentuk tabel yang berisi hasil uji coba, masalah yang ditemukan, serta saran perbaikan. Lalu data nilai skala tadi dirangkum menjadi rata-rata skor untuk tiap aspek, sementara masukan terbuka digunakan sebagai bahan analisis untuk perbaikan desain ke depannya. Nah, di bawahnya itu ada tabel hasil pengujian. Yang pertama, aspek yang dinilai itu adalah menemukan field login. Rata-rata skor dari pengguna itu adalah 5. Terus interpretasi dari ini itu sangat mudah untuk semua responden dan setuju field login jelas terlihat. Lalu yang kedua itu ada memasukkan password, rata-rata skor 2,3. Ini termasuk kurang bagus. Yang ketiga itu ada mencari tombol login. Nilai rata-ratanya itu adalah 4,7. Mencari tombol register itu nilai rata-ratanya adalah 4,5. Mencari tombol lupa password itu nilainya 4,0. Mencari tombol bantuan helpdesk itu 3,8. Di sini juga ada kolom untuk kritik dan saran. Nah, dari tabel tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bagian field login dan tombol login dengan skor rata-rata tinggi adalah lebih dari 4,5. Namun, fitur input, password, dan tombol bantuan masih memiliki skor rendah dengan skor kurang dari 3,8 yang menunjukkan adanya masalah serius pada fungsi dasar dan navigasi. Kalau dari sisi kritik dan saran, itu mayoritas responden ada dua hal utama yang harus kita lihat. Yang pertama itu adalah input di dalam kolom password dan posisi navigasi berkurang bisa dijangkau. Lalu yang kedua, mereka memberikan masukan untuk menyederhanakan UI, memperbaiki pewarnaan, dan menempatkan tombol bantuan di lokasi yang lebih mudah diakses. Jadi intinya, prototipe udah cukup bagus untuk fungsi logi dasar, tapi ada beberapa perbaikan yang harus kita perbaiki, yaitu input password, navigasi, dan tata letak tombol bantuan agar sistem login benar-benar mudah digunakan oleh mahasiswa baru maupun mahasiswa lama. Oke, cukup seperti itu untuk bagian pengujian dan evaluasi. Saya serahkan kepada moderator. Jadi seperti itu hasil dari user research, required definition, conceptual design, prototyping, dan juga testing evaluation dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.